Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya? Petani, nelayan, dan buruh seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku, beberapa hari yang lewat saya itu mendengarkan berita ada segerombolan debt collector dan beberapa orang mungkin sebagai pelaku untuk pembelian alat transportasi yang secara kredit. Dari hal itu saya mempelajari bahwa ini ada dua suku. Saya tidak mau berbicara masalah sukunya ya, tapi harus saya bicarakan bahwa kesukuan yang berlebihan atau kedaerahan yang berlebihan itu sangat tidak bagus untuk persatuan Indonesia. Sudah jauh-jauh para pahlawan kita membuat Indonesia ini menjadi satu, walaupun sekian banyak suku yang ada, sekian banyak bahasa yang ada, bisa menjadi satu Indonesia. Ini tiba-tiba sekarang beberapa hari ini kita mendengar bahwa kesukuan itu sepertinya akan sangat ditimbulkan kembali dengan permasalahan hukum yang tidak jelas. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi bahwa debt collector itu atau si pemakai alat transportasi secara kredit itu rupanya bertikai sehingga terjadi suatu permasalahan dan terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi. Tapi yang menjadi aneh, kenapa jadi harus suku-suku mereka atau kedaerahan-kedaerahan mereka yang diangkat? Kenapa mereka tidak menyerahkan ini kepada hukum saja? Toh, hukum di Indonesia ya seperti itulah. Tapi seharusnya ini sukuan ini, kedaerahan ini tidak bisa dimunculkan sedemikian hebat karena yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kesukuan atau kedaerahan yang berlebihan itu akan merusak persatuan Indonesia. Itu sangat tidak bagus sama sekali. Anda tahu kenapa ini saya bahas? Kalau umpamanya kesukuan ini diteruskan sehingga timbul suatu peta-peta yang tidak jelas, tidak bagus untuk persatuan Indonesia, Anda harus tahu bahwa Indonesia ini bukan cuma untuk kita. Indonesia ini keamanannya, kesejahteraannya, kemakmurannya itu juga punya anak cucu kita. Kalau kita mungkin sudah tua lah, sudah bentar lagi sudah mati. Kemudian anak cucu kita seperti apa keturunan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kedaerahan ini diteruskan seperti sekarang, brutal dan tidak karu-karuan seperti ini, tahu nggak saudara, siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan saudara? Anda pengen tahu? Negara-negara tetangga kita. Negara-negara tetangga kita. Bukan Indonesia, bukan suku kita, bukan. Negara-negara tetangga kita tertawa mereka. Indonesia hancur sebentar lagi. Kesukuannya sudah mulai tumbuh. Australia, Singapura, Malaysia, apalagi Amerika. Tepuk tangan mereka. Tanpa mereka harus turun tangan, Indonesia hancur dengan sendirinya. Karena oleh perlakuan para suku-suku yang ada yang brutal. Bagaimana saudara? Ini mindset ini harus kita terapkan ke bawah saudara. Mindset ini harus kita terapkan kepada anak turunan kita. Bahwa persatuan Indonesia ini bukan dibuat pada saat ini. Tapi pada saat kemerdekaan, pada saat Indonesia merebut kemerdekaan yang digalang atau diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Hati-hati saudara, kesukuan yang berlebihan, kesukuan yang
terlalu ditonjolkan itu sangat berbahaya untuk bangsa ini. Kita harus bijaksana menerapkan ini. Kalau memang itu masalah hukum, silahkan masalah hukum. Selesaikan secara hukum. Saya setuju saja. Kalau umpamanya itu tidak perlu menyeret-nyeret suku, tidak perlu menyeret-nyeret daerah, sebaiknya itu ditahan. Karena itu tidak bagus untuk kehidupan Indonesia ini sendiri. Bagaimana saudara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.